Selamat siang, Miss Alia dan juga teman-teman semua. Hari ini saya ingin mempresentasikan salah satu materi pembelajaran yang akan dikaitkan dengan studi kasus. Dan judul presentasi saya hari ini adalah persepsi versus realita perilaku gizi di tempat kerja. Referensi materi dari sesi 1. Lalu apa yang akan dibahas? Yang pertama ada dasar perilaku organisasi, yang kedua siapa itu gizi, ketiga persepsi versus realita, keempat analisis 3 tingkatan, yang kelima adaptasi dan solusi, dan yang keenam kesimpulan dan pelajaran. Oke, so definisi dan ruang lingkup. Perilaku organisasi adalah studi multidisiplin yang meneliti bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi saling berinteraksi untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Ruang lingkupnya mencakup 3 bagian utama, yaitu tingkat individu, di mana kita mempelajari kepribadian, motivasi, sikap, hingga cara mengambil keputusan dan mengolah emosi. Lalu yang kedua tingkat kelompok, di mana kita mempelajari dinamika tim, komunikasi, kepemimpinan, dan cara menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu tingkat organisasi. Jadi kita juga mempelajari struktur, kebijakan, budaya, hingga sistem kerja secara keseluruhan. Untuk 3 tingkat analisis, setiap perilaku di organisasi bisa dianalisis dari 3 sudut pandang. Yang pertama itu ada tingkat mikro untuk level individu, yang kedua tingkat meso untuk level kelompok atau tim, dan yang ketiga tingkat makro untuk level organisasi dan lingkungan. Nah, dalam perilaku organisasi itu kan kita tidak bisa asal menebak, membuat asumsi ataupun persepsi tanpa ada bukti. Jadi dalam perilaku organisasi kita perlu membuktikan asumsi dan persepsi itu benar atau salah dengan pendekatan ilmiah berbasis data dan juga bukti. Untuk tingkat mikro kita bisa menganalisanya lewat kepuasan, survei kepuasan kerja, lalu ada wawancara mendalam, psikotes, ataupun personality assessment. Lalu untuk di tingkat meso kita bisa menganalisanya dengan evaluasi kinerja tim ataupun feedback 360 derajat. Sedangkan di tingkat makro kita bisa menganalisanya juga lewat analisis statistik, analisis lingkungan eksternal, audit kebijakan, sistem SDM, ataupun survei budaya kerja. Jadi dengan pada 3 sudut pandang ini kita jadi tahu bahwa perilaku individu di tempat kerja itu terbentuk karena banyaknya lapisan dan bukan karena satu faktor tunggal. Lalu untuk hubungan timbal balik antar level, tadi kita sudah tahu ruang lingkupnya ada individu, kelompok, dan organisasi. Nah di sini itu kita diperlihatkan bahwa ketiganya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya untuk hubungan individu dan kelompok, di mana cara kerja seseorang itu membentuk suasana tim. Sebaliknya, aturan dan suasana tim itu juga membentuk bagaimana sikap setiap orang di dalamnya. Lalu hubungan kelompok dan organisasi. Jadi contohnya itu hasil kerja tim mempengaruhi kinerja perusahaan. Sementara itu kebijakan dari perusahaan mengatur bagaimana tim itu bekerja. Nah, untuk hubungan organisasi dan individu, contohnya adalah aturan perusahaan mempengaruhi semangat kerja karyawan. Sebaliknya untuk ide dan kontribusi yang diberikan karyawan ke perusahaan itu juga bisa mengubah sistem kerja perusahaan. Nah di sini diperlihatkan bahwa satu perubahan di satu sisi memberikan dampak ke sisi yang lain, sehingga terlihat bahwa perilaku di organisasi itu selalu bergerak dan selalu bergerak.
kita mulai masuk ke studi kasusnya, siapa itu Gen Z? Gen Z adalah generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Lalu kenapa perilaku mereka ini seringkali disorot? Karena mereka adalah sangat yaitu generasi pertama yang tumbuh besar bersama dengan internet. Hal ini juga yang membuat terbentuknya pola pikir global, sehingga mereka itu sangat adaptif terhadap perubahan teknologi. Lalu mereka juga selalu mencari makna dan dampak nyata terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Gen Z juga dikenal vokal, asertif, dan sangat menghargai work-life balance. Jadi bukan lagi work-life balance. Lalu persepsi versus realita. Karena adanya perbedaan karakter dan konteks zaman, akhirnya muncul persepsi negatif di antara masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara persepsi umum dengan realita di lapangan. Jadi yang pertama misal ada anggapan bahwa Gen Z itu tuh malas dan tidak produktif. Nyatanya mereka hanya ingin bekerja lebih cerdas dengan bantuan teknologi agar semuanya efisien. Lalu ada anggapan lagi bahwa mereka itu tidak setia, mengejar, suka pindah-pindah kerja. Padahal faktanya mereka hanya mencari lingkungan kerja dengan jalur karir yang jelas. Lalu ada persepsi yang mengatakan bahwa mereka terlalu vokal, banyak menuntut. Nah, mereka itu sebenarnya hanya asertif karena ingin perbaikan sistem kerja. Nah, kalau yang terakhir nanti akan terjawab di slide berikutnya. Oke, tadi kita sudah mengenal 3 tingkat analisis. Di sini saya mau mencoba memperlihatkan gambaran analisa dari perilaku individunya. Nah, kalau berdasarkan identitas personal dan pola pikir itu ternyata bisa mempengaruhi tindakan. Nah, contohnya bagi individu, seorang individu ini dia memiliki pola pikir yang digital first, di mana dia sangat mengandalkan teknologi untuk menyelesaikan tugas pribadinya secara mandiri. Lalu dia juga peduli dengan reputasi atau personal branding yang ia bangun dari awal karir. Nah, secara psikologisnya, motivasi kerjanya dia itu tidak lagi murni karena gaji, melainkan karena keseimbangan hidup, lingkungan kerja yang sehat dan inklusif, dan juga kesempatan untuk berkembang yang nyata. Jadi, jika muncul persepsi negatif, ilmu perilaku organisasi itu bisa melihatnya secara objektif. Di sini kita bisa lihat bahwa sikap kritis atau tindakan-tindakan kerja itu bukan karena sifat bawaan yang buruk, melainkan karena respon wajar terhadap respon wajar individu ketika ekspektasi belajarnya tidak terpenuhi atau ketika dia berusaha menghindari kelelahan kerja atau burnout. Lalu untuk level meso, di sini kita melihat bagaimana interaksi mereka dan bagaimana mereka membangun hubungan dalam tim. Jadi kalau mereka ini tuh suka dengan kolaborasi yang setara, mereka juga menghargai rekan kerja ataupun atasan berdasarkan kompetensi dan keterbukaan, bukan karena jabatan ataupun senioritas yang ada di organisasi. Lalu mereka juga nyaman bekerja secara hybrid dan lintas waktu. Lalu mereka juga suka mengandalkan diri rambut dalam berkoordinasi. Nah, yang jadi tantangannya adalah adanya perbedaan gaya komunikasi lintas generasi. Ini juga yang bisa menjawab kenapa ada persepsi Gen Z tidak menghargai senioritas. Lalu
Lalu biasanya kelompok dari generasi sebelumnya itu kaku dan masih menggunakan hierarki, sehingga setiap mereka ini menyampaikan pendapat gitu, nah itu sering dianggap sebagai ancaman. Nah, solusi yang disarankan, solusi idealnya yaitu di mana organisasi harus membangun budaya repository bicara, di mana adanya hubungan dua arah. Jadi senior bisa membagikan pengalaman, Gen Z juga bisa mengajarkan pemahaman tentang teknologi dan digital efisiensi. Dari level makro, di sini kita bisa melihat sistem organisasi secara keseluruhan dan bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhinya. Jadi ada faktor eksternal di mana adanya ketidakpastian ekonomi global, lalu disrupsi teknologi bergerak secara cepat, sehingga stabilitas kerja itu tidak lagi dilihat dari berapa lama ia bertahan di satu perusahaan, melainkan seberapa jauh keadaan mereka bisa terus berkembang. Nah, untuk itu organisasi perlu mengadaptasi kebijakannya, seperti mendesain yang kerja fleksibel, menciptakan jalur kerja yang jelas, sampai melompat sistem penghargaan berbasis kontribusi yang nyata, bukan sekedar senioritas. Dan kehadiran Gen Z itu ternyata memberikan dampak balik yang positif, di mana mereka mendorong mempercepat transformasi digital di dalam perusahaan. Nah, di sini juga saya ini merangkum bagaimana bagaimana cara berbeda. Intinya di sini untuk menjembatani perbedaan, perlunya untuk menemukan ego masing-masing dan adanya perbedaan kerja itu bukan sebuah hambatan, melainkan sebuah sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan. Jadi ketika karyawan bisa saling melengkapi, maka kompetisi yang ada di dalam tim bisa berubah menjadi kolaborasi yang sehat. Untuk kesimpulannya, pertama persepsi negatif tentang Gen Z muncul karena beda konteks zaman, bukan bukti sifat asli mereka. Yang kedua, 3 tingkat analisis yang mikro, meso, dan makro itu menjelaskan secara ilmiah mengapa Gen Z bertindak seperti yang mereka lakukan. 3, hubungan timbal balik individu. Balik individu, kelompok, organisasi membentuk perilaku dan bukan sifat bawaan yang kaku. Lalu keempat, kunci kerjasama itu saling terbuka, sesuaikan cara kerja dan pandang perbedaan sebagai kekuatan kolektif. Kelima, Gen Z membawa potensi transformasi besar jika organisasi menyediakan sistem yang mendukung mereka berkembang. Okay, Ms. Olga, look at me. That this is Gen Z. You explain more about Gen Z. Gen Z that relate to the condition of their work, right? Nah, so what do you want, and in your opinion, how about the condition or position Gen Z to get the work or to get the job in the company, each of the company, and then this is relate to the company or not? Because for the worker, for Gen Z and for millennial, so what is different? The condition to get the job or to get the work in the company for Gen Z and for millennial. Soalnya ini bahasa Indonesia sih. Jawab dengan bahasa Inggris. It's okay. You can answer in Indonesia. It's okay. Enggak, maksudnya jelasin tadi ya. Ya, jadi relate dengan Gen Z. Anda kan mengatakan semuanya, hampir semuanya itu menjelaskan Gen Z, pola kerja Gen Z ya.
dan milenial. Anggaplah pola kerja Gen Z dengan perbandingan dengan milenial. Apakah Gen Z itu di mata umum, di mata masyarakat umum itu tidak bisa kerja dan berbagai macam hal yang Anda sudah paparkan tadi. Tapi ternyata yang sudah Anda jelaskan tadi bahwa Gen Z itu sebenarnya justru lebih bisa bekerja gitu. Nah itu bagaimana tuh yang ingin Anda jelaskan kembali ke saya untuk make sure bahwa Gen Z itu tidak seperti apa yang dianggap orang pada umumnya. Yang perlu Ingatkan lagi kalau sudah 5 menit suruh stop. Nanti aja nanti saya kasih tahu. Yang perlu digarisbawahi bahwa apa yang menjadi ciri khas yang saya sampaikan di sini adalah ciri khas secara umum karena karakter setiap individu itu berbeda dan itu mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku dalam organisasi. Jadi terkadang beberapa persepsi yang dilihat dalam konteks negatif itu biasanya lebih cepat berkembang dan akhirnya masyarakat memukul rata bahwa mereka itu malas, tidak bisa diajak untuk berorganisasi atau suka tidak kerja gitu tanpa memahami alasan dibaliknya. Tapi kalau misalkan perusahaan atau organisasi mengerti perubahan zaman yang ada, bagaimana teknologi sudah lumayan mendominasi. Jika teknologi sudah mendominasi perilaku Gen Z atau perilaku organisasi dalam dunia Gen Z itu apa yang terjadi? Mereka tuh bisa melihat potensi dari Gen Z tersebut. Tidak semua Gen Z bisa dianggap baik, karena kan setiap perusahaan atau organisasi punya kriterianya. Jadi dengan analisis yang tadi 3 tingkat analisis itu juga bisa untuk memfilter misalkan perusahaan baru, mereka tahu mereka individu ini kalau untuk bekerja secara individu dia baik, dia bagus, tapi secara kinerjanya mungkin kurang layak gitu. Nah kalau misalkan di perusahaan yang lama ada yang tiba-tiba resign, itu perusahaan lama bisa melihat lagi kenapa, bagaimana survei kekuatan kerjanya, bagaimana evaluasi kinerja timnya. Nah berarti perusahaan yang menyesuaikan mereka atau mereka menyesuaikan diri terhadap perusahaan biasanya organisasi? Harus selalu menyesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Kalau setiap kriteria kan setiap perusahaan kan punya kriteria. Kalau mereka sendiri Gen Z tidak menyesuaikan, berarti mereka tidak layak berada di situ. Berarti maksudnya kemana itu? Kalau mereka tidak bisa saling menyesuaikan. Seandainya nih perusahaan menerima Gen Z dan Gen Z-nya ini yang harus menyesuaikan diri terhadap perusahaan atau bagaimana? Saling menyesuaikan. Ya saling menyesuaikan itu seperti apa? Misalkan anak ini pintar, jadi Pintar apa? Maksudnya dalam arti? dia itu punya banyak inovasi tapi pemandu misalkan jadi nah, perusahaan tuh harus memberikan ruang untuk anak ini bisa berinovasi. Tapi balik lagi, kalau misalkan mereka ini jadi harus bekerja secara tim seperti apa yang harus dibentuk supaya potensi yang ada pada Gen Z ini bisa keluar dan bisa memberikan kinerja yang bagus juga untuk perusahaan. Berarti perusahaan yang harus menyesuaikan sama Gen Z dong, bukan Gen Z yang harus menyesuaikan diri terhadap organisasi dong kalau seperti itu. Kan masing-masing perusahaan punya SOP, masing-masing perusahaan punya rules, ada undang-undangnya, ada semua peraturan tuh ada jelas tertulis nyata dari mulai awal berdiri perusahaan tersebut hingga mungkin zaman terus berubah, terus bertambah, terus mengalami banyak perubahan. Tapi tetap saja yang namanya perusahaan ada undang-undang, ada peraturan, dan tetap harus undang-undang itu yang digunakan gitu. Nah, bagaimana cara menyatukan antara Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial dan lain sebagainya itu untuk dalam satu lingkup wadah organisasi ini gitu. Kalau yang tadi Olga jelaskan berarti Gen Z atau worker ini dong yang harus menyesuaikan perusahaan yang harus menyesuaikan terhadap worker, bukan worker ini atau Gen Z ini yang menyesuaikan diri terhadap perusahaan. Nah, itu bagaimana kalau tadi yang dijelaskan oleh Olga itu secara nyata nih ya menjelaskan bahwa Gen Z tidak seperti itu bla bla bla. Tapi kalau yang Olga tadi jelaskan ya lebih ke arah ini ya, bagaimana coba Olga menghadapi menyikapi? Sudah
Sudah 5 menit. Oh iya. Close. Oke, baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat Dimaafin. siang semuanya. Selamat siang. Jawaban Anda mempengaruhi nilai Pak ya? Yang mana laptopnya si Soli? Hadis. Ini Ini yang 15 kan